Selamat malam rekan-rekan pemuda Philadelphia yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita memasuki program kita yang baru ini, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan sekali lagi untuk dapat hadir bersama untuk mendalami tentang firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati pada malam hari ini, begitu banyak pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dan juga narasumber hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang telah kami datangkan untuk dapat berdiskusi bersama ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu dan juga penyertaan-Mu dapat menyertai kami dari awal sampai akhir acara ini, program ini, supaya kami dapat diisi oleh Roh Kudus dan dapat diberi pengetahuan lebih dalam lagi tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan juga khususnya untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami juga mendoakan buat kepada setiap daripada kami, Engkau berkati kami, berikan kami perlindungan daripada Engkau. Engkau dapat melindungi kami daripada segala malapetaka, virus yang mengintai kami ya Tuhan, supaya kami dapat menang melawan ini semua dan Engkau memberikan kami suatu ketenangan dan juga kedamaian dalam kehidupan kami untuk terus menjalani hidup kami sebagai orang percaya ya Tuhan. Engkau berkati kami dan kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, shalom teman-teman. Pada malam hari ini saya mengucap syukur kita semua dapat berkumpul sekali lagi meskipun tidak secara fisik, tetapi kita dapat bertemu secara digital ya. Nah, ini adalah new normal. Oke, nah kenapa pada minggu kelima ini kita tidak berkumpul seperti biasanya? Biasanya kita ada intermezzo dan juga ada acara dan lain-lain. Tapi malam ini sedikit berbeda karena kita mengubah intermezzo itu menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang new, yaitu acara Q&A. Nah, nama program kita yang satu ini namanya adalah SR, yaitu Siraman Rohani. Konsepnya seperti Q&A pada umumnya, kita akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman yang melalui media sosial, dan setelah itu akan kita tanyakan bersama kepada narasumber yang sudah kita undang. Tentunya dari berbagai tempat dan juga yang ahli dalam bidangnya yaitu teologi, dan kita akan bersama-sama dibukakan pengetahuan kita tentang firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah eskatologi dan COVID-19. Nah, kebanyakan daripada kita pasti agak kurang kenal nih apa istilah itu eskatologi. Nah, secara umum eskatologi itu adalah pengetahuan teologi atau pengajaran teologi tentang akhir zaman. Nah, itu adalah gambaran umumnya. Untuk yang lebih detailnya, pertama-tama kita kenalan dulu dengan dua narasumber kita yang khusus kita undang untuk menjawab pertanyaan kita tentang eskatologi. Yang pertama adalah Guru Injil Berkat. Selamat datang. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat malam. Saya percaya semoga kita sehat-sehat semua ya. Amin ya. Selamat datang buat Guru Injil Berkat. Dan yang kedua adalah Guru Injil Yos Derman. Ya, halo teman-teman. Semoga semua kita dalam keadaan sehat dan kita selalu mengikuti himbauan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita semua dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya. Oke, selamat datang buat Guru Injil Yos Derman juga. Nah, pada tema malam hari ini kita akan membahas tentang eskatologi ini. Nah, jadi untuk lebih detailnya, ya saya serahkan kepada guru-guru Injil untuk menjelaskannya lebih detail kepada teman-teman sekalian. Ya, baik saya awali. Selamat malam teman-teman, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bisa menikmati hidup ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, berhubungan dengan tema malam hari ini, yaitu dengan topik eskatologi dan juga kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai dasar pembicaraan kita malam hari ini, yang terambil di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Nanti bisa teman-teman juga membaca
dua pasal ini, yaitu pasal 24 dan 25 di rumah, supaya kita bisa tahu apa-apa yang sebetulnya terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kali kedua. Nah, saya akan membacakan untuk kita. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Nah, dan kalau kita melihat bacaan tadi itu, kita bisa memahami bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kali kedua ada banyak tanda-tanda yang akan terjadi. Jadi saya akan membagikan dua hal. Yang pertama itu tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu kalau kita melihat di bagian firman Tuhan ini, itu muncul antikristus. Antikristus. Nah, kita bisa melihat di ayat 23-24. Di pasal 24 Matius 24 ya. "Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, 'Lihat Mesias ada di sini,' atau 'Mesias ada di sana,' jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat." Nah, ini tanda pertama. Jadi muncul antikristus dan Mesias palsu yang dikatakan apa? Membuat mukjizat-mukjizat lebih banyak dan menyesatkan banyak orang, mengaku diri Mesias. Beberapa hari yang lalu media sosial dihebohkan oleh seorang yang mengaku dirinya utusan Tuhan. Ya, dia bisa menyembuhkan COVID-19 ini dengan cara mendoakan dan membawa air satu gelas ya, satu aqua, itu semacam sejenis itulah. Jadi menghebohkan. Itu jangan percaya hal demikian. Dan itu memang terjadi kata Alkitab ya, muncul antikristus. Yang kedua apa? Roh-roh penyesat. Kalau kita lihat tadi dikatakan waspadalah terhadap mereka yang menyesatkan kamu. Nah, muncul itu ya, penyesatan-penyesatan yang atau memberikan ajaran-ajaran yang sebetulnya itu tidak berdasarkan Alkitab. Tetapi apa? Jadi hikmat manusia atau ada motivasi-motivasi yang lain. Kemudian dikatakan tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus, yaitu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Coba perhatikan ayat yang ke-14. Matius 24. "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Apa artinya? Jadi Injil Kristus diberitakan ke seluruh dunia. Penduduk dunia ini ada kurang lebih 7 miliar. Berarti harus 7 miliar ini mendengarkan Injil ini. Nah, dari suku-suku bangsa. Nah, barulah dikatakan kedatangan Yesus itu akan tiba. Nah, kemudian dikatakan lagi tanda-tanda berikutnya, penganiayaan yang hebat. Muncul penganiayaan. Ada di ayat 9 dan 10 ya. "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci." Nah, penganiayaan terhadap gereja ini sejak mula sampai saat ini ya. Dan sampai seterusnya, sampai kedatangan Yesus yang kali kedua. Tidak berhenti penganiayaan terhadap gereja. Tetapi kita tidak boleh kaget terhadap penganiayaan, karena itu akan terjadi. Kita tetap teguhkan iman. Ada satu kata di sini ya, bagus sekali.
di ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, setia sampai akhirnya. Nah, kemudian berikutnya adalah keselamatan Israel. Ya, pada akhirnya juga nanti orang Israel itu akan diselamatkan, atau mereka juga mengenal Injil kerajaan Allah. Nah, ini tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kali kedua. Nah, kemudian kita melihat hal yang lain adalah sifat kedatangan Yesus. Bagaimana sebetulnya jika Yesus itu datang kedua kali? Seperti apa? Itu kan ada pertanyaan tuh. Seperti apa dia datang kedua kali? Nah, Alkitab mengatakan, kalau kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 11, di sana dikatakan ia datang secara personal sendiri, sebagaimana ia naik ke sorga, dan demikian pula nanti ia datang kedua kali. Dan dikatakan di sana secara jasmani, ia datang secara jasmani, secara fisik kita bisa melihat dia. Dan kemudian dikatakan dapat dilihat seperti waktu dia naik ke sorga. Ya, seperti waktu dia naik ke sorga dapat kita lihat. Dan kemudian ia datang dengan tak terduga, seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan dia datang. Makanya kita dihimbau oleh Tuhan adalah waspada dan tetap berjaga-jaga, siap sedia kapan saja. Kita umat Tuhan, orang Kristen, siap sedia menanti kedatangan Kristus yang kali kedua. Kemudian dikatakan sifat kedatangannya yaitu penuh kemuliaan, penuh kemenangan, di mana Yesus Kristus datang kedua kali di dalam kemuliaannya, dan dia membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Dan kita bersyukur pada Tuhan, janji pengharapan ini menjadi bagian daripada kita orang-orang Kristen yang percaya. Nah, sekilas tentang hal ini yang aku bisa bagikan. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Gunjo Berkat. Nah, itu teman-teman sedikit detail tentang eskatologi seperti yang dijelaskan oleh Gunjo Berkat. Nah, kepada Gunjo Yos Daman mungkin bisa menambahkan sedikit tentang eskatologi dan COVID-19 ini. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa sedikit saya mundur ke belakang. Tadi moderator kita sudah mengatakan bahwa nanti akan dijelaskan apa itu sebenarnya eskatologi, ya. Nah, tadi Guru Injil Berkat langsung kepada pembahasan, tapi mungkin sebagian teman-teman udah baca, udah ngerti, tetapi sebagian juga masih belum paham secara istilah seperti itu, ya. Pada umumnya orang mengenal eskatologi itu adalah kiamat. Kiamat itu biasa secara umum orang ngerti adalah akhir dari segala-galanya, akhir dari segala sesuatu yang di dunia ini. Dan hampir semua agama meyakini bahwa setelah akhir itu akan ada kehidupan selanjutnya. Namun kita akan melihat secara tata bahasa, eskatos itu adalah hal-hal yang terakhir. Lalu kemudian logos itu adalah ilmu atau doktrin. Nah, secara singkat eskatologi adalah doktrin tentang akhir zaman. Bisa diartikan bahwa ajaran yang akhir zaman adalah ajaran yang menuju pada segala peristiwa yang akan datang, baik yang akan dialami secara individu, yaitu kematian fisik, kemudian kekekalan dan masa antara, ataupun dunia secara keseluruhan, di mana kedatangan Kristus yang kedua kali, ada kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, langit baru dan bumi baru. Nah, mungkin itu secara singkat supaya kita punya gambaran yang jelas tentang istilah akhir zaman, sehingga kita orang Kristen tidak mengadopsi istilah umum yang disebut dengan kiamat. Nah, teman-teman tadi Keberkat sudah menjelaskan banyak hal, baik itu sifat kedatangan Kristus yang kedua kali maupun tentang tanda-tanda yang akan ada pada masa-masa itu. Dan tentu saja tanda-tanda itu juga kalau kita lihat sampai saat ini dan masih ada, dan ada pula juga yang memang masih belum terjadi. Nah, teman-teman, sedikit saya menambahkan nanti tentang kedatangan Kristus yang kedua kali adalah mengapa Yesus harus datang untuk kedua kali.
yaitu untuk menunjukkan bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu akan nanti digenapi di pas ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Segala sesuatu termasuk iman kita akan kita menerima upah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita telah hidup dan berjalan dengan Kristus di masa-masa kita ada di dunia ini sebelum Kristus itu datang. Yang kedua adalah akhir dari segala, khususnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti istilah tadi bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk kedua kalinya, yaitu menunjukkan akhir dari segala sesuatu, bahwa kita nanti akan masuk di dalam langit dan bumi yang baru. Itu secara singkat. Yang ketiga adalah kontinuitas antara kerajaan Allah dan iblis. Tadi juga Pak Berkat sudah jelaskan bahwa sebelum atau menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali akan terus ada kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Tadi kita lihat di mana ada terjadi penyesatan, penganiayaan dan penderitaan bagi orang-orang. Tetapi ketika Kristus datang, maka semua itu akan berakhir. Hanya kerajaan Allah yang akan ditegakkan. Yang ketiga adalah menuntut keputusan untuk kita percaya. Nah, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kita diberikan waktu antara kedatangan Kristus, kita dituntut untuk membuka hati, percaya kepada Tuhan, hidup memuliakan Allah. Ya, itu yang paling penting adalah menuntut keputusan untuk percaya kepada Kristus sebelum Kristus itu datang. Karena ketika dia datang tidak ada kesempatan kedua kali untuk kita mengatakan mau percaya. Yang ada itu hanya penyesalan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menuntut ketekunan dalam berjaga-jaga. Tadi sudah dikatakan dan Paulus juga pernah mengatakan bahwa berjaga-jagalah. Dan Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan berjaga-jaga supaya kamu jangan disesatkan dan bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Nah, mungkin itu secara sekilas yang bisa kita pikirkan tentang akhir zaman yang akan datang nantinya. Nah, kembali saya pada moderator. Oke, terima kasih kepada Guru Injil Yos Darman. Nah, secara sekilas lebih detail lagi kita tahu apa arti itu eskatologi. Nah, jadi eskatologi itu adalah bagaimana ajaran firman Tuhan tentang akhir zaman di dalam Alkitab yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yaitu bagaimana tanda-tanda akhir zaman itu terjadi. Banyak bencana alam atau misalnya banyak ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu gitu yang terjadi, dan Injil diberitakan di seluruh dunia. Dan juga ada beberapa juga hal-hal detail yang sudah kita dengarkan tadi. Itulah secara umum pandangan kita tentang eskatologi. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan ya. Nah, ini adalah saat-saat kita akan membacakan pertanyaan daripada teman-teman sekalian yang ingin mengenal lebih dalam lagi apa itu eskatologi, dan juga apakah ada pertanyaan khusus dari teman-teman yang teman-teman bingungkan tentang hal ini. Nah, oke. Untuk bagian pertanyaan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian ini tidak berpisah daripada tema kita tentang eskatologi, tetapi justru menyederhanakannya menjadi 3 bagian tentang eskatologi. Nah, jadi saya membaginya menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah penyakit atau pandemi. Nah, tentang pandemi. Lalu yang kedua itu kiamat. Lalu yang ketiga itu adalah keselamatan. Nah, jadi pertama-tama kita akan masuk ke topik kita yang pertama. Subtema kita yang pertama yaitu pandemi. Nah, kita tahu bahwa saat ini kita sedang mengalami satu pandemi yang begitu luar biasa, yaitu COVID-19. Karena COVID-19 ini yang sangat kecil, sangat mikroskopik, tetapi dapat membuat kita tidak berdaya, bahkan sangat tidak berkuasa terhadap hal yang kita kerjakan. Kita jadi tidak bisa keluar dengan leluasa lagi. Ketika kita keluar kita harus memiliki izin, surat izin keterangan sehat dan lain-lain. Nah, itu sangat mengganggu kegiatan kita. Nah, jadi mari kita tanyakan dulu kepada guru-guru Injil tentang pandemi ini. Yang pertama itu kita akan menanyakan dari sahabat kita yang pertama, yaitu Simon Petrus. Nah,
penjala ikan ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah COVID-19 ini tidak bisa hilang dan kita harus hidup berdampingan dengan virus ini? Nah, untuk pertanyaan ini kepada Guru Injil Berkat boleh menjawabnya. Oke. Nah, kalau kita bisa melihat berita-berita di media sosial maupun juga televisi, sampai saat ini secara medis belum ditemukan obat penawar ya, atau vaksin daripada coronavirus ini belum ditemukan. Memang kita membaca isu-isu juga dikatakan Tiongkok sudah menemukan dan lain-lain, tetapi belum diumumkan secara resmi. Nah, malah WHO memberikan statement dengan mengatakan tak mungkin bisa hilang virus ini. Artinya virus ini hidup berdampingan dengan manusia. Nah, makanya kita hidup di era yang baru ini, di dalam normal-normal yang baru, atau di dalam tatanan yang baru yang sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, berarti kalau kita berpatokan pada hal itu dua saja, yaitu menurut ilmu medis belum ditemukan vaksinnya dan juga pernyataan daripada WHO, berarti kita melihat bahwa virus ini berkepanjangan. Kita tidak tahu kapan selesainya di dalam kehidupan kita yang real saat ini. Nah, tapi tentu yang paling penting kita melihat adalah bagaimana sikap kita hidup di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kita menjaga kesehatannya. Seperti saya katakan, kita menjaga imun dan iman kita. Kita orang percaya, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, kegelisahan yang berlebihan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Nah, tapi kita bisa melihat di sisi lain juga bagaimana COVID ini atau wabah ini, pandemi ini ya, kita lihat dari sisi teologi misalnya. Nah, saya percaya sekali bahwa tidak ada satupun terjadi di dalam dunia ini tanpa sepengetahuan atau sekehendak Tuhan. Alkitab mengatakan sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita, Tuhan tahu. Tentu Tuhan mengizinkan ini semua terjadi di dalam kebijaksanaan kedaulatannya. Nah, karena itu saya melihat bahwa bisa jadi pandemi ini, COVID-19 ini membuat kita semakin teguh imannya, semakin dimurnikan, diuji imannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, saya melihatnya di situ. Jadi bagaimana kita sebetulnya meresponi akan pandemi ini sehingga membuat iman kita semakin murni, semakin bertahan, semakin teguh di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan punya rencana di balik ini semua. Nah, itu tanggapan saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Guru Injil Berkat. Nah, jadi dari inti yang saya dapatkan bahwa kita sebagai orang percaya harus memiliki iman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada dalam penjagaan Tuhan ya. Nah, lalu yang selanjutnya tentang pandemi kepada Guru Injil Yosdarman, yaitu datang dari salah satu teman kita, ya saya sendiri ya. Saya juga ada pertanyaan di dalam media sosial itu. Saya ingin bertanya kepada Guru Injil Yosdarman, apakah pernah terjadi pandemi di dalam Alkitab? Ya, terima kasih Afat. Pertanyaannya, apakah pandemi pernah terjadi di dalam sejarah Alkitab apa belum? Tapi kalau kita meneliti secara keseluruhan bahwa di dalam Alkitab itu ada banyak bermacam-macam wabah pernah terjadi di masa-masa Perjanjian Lama. Bahkan peristiwa-peristiwa itu tidak hanya didatangkan kepada orang-orang yang di luar umat Tuhan, tapi bahkan kepada umat Tuhan sekalipun Tuhan datangkan bagi mereka. Contohnya ketika Tuhan menghukum umatnya yang tidak taat dan memberikan satu hukuman yang begitu menyakitkan, seperti mereka kehabisan makanan. Kalau kita melihat di dalam kitab Habakuk contohnya ya, kita akan melihat di situ bagaimana krisis pada zaman itu.
Jadi mereka juga akan mengalami penderitaan yang begitu mendalam. Tetapi apa yang respon mereka? Apakah karena keadaan yang demikian lalu kemudian putus asa? Kalau kita melihat secara sekilas sempat memang terjadi mempertanyakan, bahkan Nabi Habakuk itu bertanya, di manakah engkau Tuhan, sehingga engkau tidak peduli, bahkan matamu terlalu suci untuk melihat penderitaan. Karena mengapa? Karena mereka mengalami satu krisis yang begitu mengerikan sekali. Tetapi pada akhirnya kitab Habakuk itu ditulis atau diakhiri dengan sebuah doksologi, sebuah pujian kepada Tuhan, dan dengan komitmen bahwa sekalipun segala sesuatu terjadi, sekalipun nggak ada bahan makanan, sekalipun domba-domba terhalau, sekalipun pohon anggur tidak menghasilkan buah, tetapi aku senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya bahwa pandemi ini akan terjadi kepada siapapun. Kita harus mengerti betul bahwa mengapa ada penderitaan, mengapa ada kesulitan, itu adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semua manusia akan mengalami yang namanya penderitaan. Salah satunya adalah pandemi. Dan kalau kita melihat, Paulus juga mengatakan bahwa segala makhluk akan menderita kesusahan. Artinya bahwa tidak hanya manusia sebenarnya yang mengalami pandemi itu, bahkan makhluk sekalipun, kata Paulus, akan mengalami. Oleh karena itu, itulah salah satu contoh yang ada di dalam Alkitab. Tetapi walaupun demikian, situasi yang kita alami, kita tidak boleh putus asa. Tadi Guru Injil Berkat sudah mengatakan jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, kita akan belajar melihat tangan Allah memimpin, memelihara, dan menyertai kita. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita meresponi pandemi ini. Dan seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk sendiri, dia mengatakan, aku memuji Tuhan, aku tidak berhenti. Kenapa? Sukacitanya tidak terletak apakah tubuh sehat, makanan berlimpah, tetapi bagaimana Allah menyertai orang-orang yang dikasihinya. Kira-kira seperti itu. Ya, oke, terima kasih kepada Gunjo Yosterman. Nah, jadi pandemi itu banyak sekali terjadi dalam Alkitab. Nah, salah satunya terjadi kepada bangsa Israel. Mereka mengalami krisis. Ternak-ternak mereka itu banyak yang sakit sehingga mati dan tidak bisa dimakan. Nah, jadi akhirnya mereka kelaparan dan lain-lain. Tetapi di dalam krisis itu ada satu contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu kita terus bergantung kepada Tuhan. Nah, karena itu yang Tuhan ingin kendaki, karena kita manusia tidak akan mampu, tapi Tuhan mampu. Oke. Nah, untuk sesi pandemi kita sudah habis. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kiamat. Nah, jadi balik lagi kepada kunci berkat. Nah, pertanyaan sahabat kita yang satu ini datangnya dari Sini Huang. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah saat ini tanda-tanda kiamat sudah terlihat? Jika ya, apa yang harus sebaiknya kita lakukan? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita berpatokan pada firman Tuhan yang kita baca tadi, dan seperti yang saya katakan tadi, ada tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus datang kedua kali. Nah, seperti antikristus, ada roh-roh penyesat dan penganiayaan yang hebat. Nah, kalau kita melihat saat-saat ini nabi-nabi palsu itu banyak sebetulnya ya. Kalau kita lihat media sosial misalnya, banyak pengkhotbah. Aku bukan menghakimi, tetapi pengkhotbah yang menyampaikan khotbah tidak berdasarkan Alkitab. Itu kan pengajaran sesat ya, roh penyesat. Jadi pengajaran sesat yang menyesatkan banyak umat. Nah, karena itu saya mengatakan jika hal itu pun terjadi, jangan kaget. Dan Alkitab mengatakan, saya bacakan di Matius 24 tadi, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, di situ dikatakan, jika itu terjadi dan dikatakan itu belum kesudahannya.
Ya, ada ya? Itu belum di ayat Matius 24 ayat yang ke-5 dan ke-6. Itu belum kesudahannya. Kemudian juga ada lagi nasihat yang baik di situ. Engkau harus berjaga-jaga. Waspadalah, ada di ayat yang ke-4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi kita melihat dari firman ini saja, jika hal itu terjadi, jika penyesatan itu terjadi, engkau dan saya tidak boleh kaget. Dan dikatakan itu belum kesudahannya. Itu baru tanda-tanda